Shalom Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini diberi anugerah kasih karunia Tuhan, kekuatan kesehatan untuk kita kembali bersekutu, dan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari rumah masing-masing. Patut kita bersyukur, Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menaikkan pujian ini. Pujian ini menggambarkan tentang betapa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur atas kekayaan alam kita Indonesia, amin. Dan biar pujian ini membawa kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Betapa kita harus naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kekayaan dan anugerahnya bagi Indonesia. Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan terang. Di tingkah kicau tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sama-sama tepuk tangan kita bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Alam Indonesia penuh dengan anugerah kekayaan yang luar biasa. Haleluya. Bumi Indonesia, bumi yang kaya, yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Hijau langit yang terang, Berpadu cahaya warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, persada jaya, jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Allah kita dahsyat, amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat alam Indonesia, tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Dari Sabang sampai Merauke, betapa indahnya Indonesia. Di momen hari kemerdekaan kita bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Dia, Tuhan yang dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biarkan hati kita selalu bersyukur kepada Dia, bahwa hidup kita ini adalah bejana di tangan Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan terus menuntun kita, berjalan dalam kehendak-Nya, berjalan dalam kerinduannya. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hidupku sangat-Mu Tuhan.
Bentukku Tuhan jadi seperti yang Kau ingini. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Hidupku memuliakan-Mu sebagai bejana-Mu. Bentuk aku seperti yang Kau mau Tuhan. Bapa, ini aku Tuhan di tangan-Mu. Ajar aku berjalan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Jesus, bentuk aku Tuhan seperti yang Kau mau, seperti yang Kau ingini Tuhan. Aku milik-Mu seumur hidupku. Ku persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
akan menyampaikan firman Tuhan bagi masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu di pagi hari ini untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Sungguh indah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu, pikiran-Mu itu yang menjadi kehendak kami, pikiran kami. Oh Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan, mempermuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, yang ambil alih seluruh ruangan ini, terlebih-lebih hati pikiran kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita bersyukur kita diberikan Tuhan hari ini napas hidup. Kita dapat beribadah secara bertemu muka di pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur untuk itu. Tema firman Tuhan yang diberikan untuk saya sampaikan di pagi hari ini, menghormati orang tua. Mungkin ini sudah sangat lama kita dengarkan dan juga sudah sering kita dengarkan, dan bahkan mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin di dalam keluarga kita sering mendengarkan menghormati orang tua. Kalau kita melihat di perjanjian lama atau hukum atau firman Tuhan tentang perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Kalau saya dulu waktu sekolah minggu, khususnya kita yang aliran dari Protestan, ini perintah Tuhan yang ke-10 ini harus dihafal, harus benar-benar dihafal waktu kita masih sekolah minggu. Ini menjadi sesuatu yang harus kita hafal atau yang harus kita ketahui sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. 10 firman Tuhan. Yang hukum pertama sampai ini 10 firman Tuhan ini ditulis di dalam 2 loh batu ya, kalau kita baca di dalam perjanjian lama ya. Loh batu yang pertama, hukum pertama sampai hukum yang keempat. Di situ diperintahkan Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Di hukum yang pertama ini ditulis di dalam loh batu yang pertama. Karena ini yang harus sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan.
Tetapi di hukum yang kedua, di loh batu yang kedua tertulis hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 tentang mengasihi sesama. Tetapi ada di tengah-tengahnya, hukum yang di tengah-tengahnya itu tentang menghormati orang tua. Ya, perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Jadi sebelum kita mengasihi sesama, sesudah kita mengasihi Tuhan, terlebih kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati ayah dan ibu kita yang sudah melahirkan, yang sudah mendidik, merawat kita sebagai anaknya. Pengorbanan orang tua itu tidak bisa kita balas. Karena banyak hal yang dilakukan orang tua sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan malah. Oleh karena itu dikatakan di firman Tuhan, kasih kita yang terutama selain daripada Tuhan harus kepada orang tua. Jangan kita melayani Tuhan, berkata sebagai pelayan Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan orang tua yang ada di sekitar kita, yang ada di hadapan mata kita. Ya, makanya perintah Tuhan hukuman mati bagi orang yang tidak menghormati orang tuanya. Sangat sedih, sangat luar biasa. Hukumannya hukuman mati bagi orang yang tidak menghormati orang tuanya. Orang tua itu adalah perwakilan Allah. Ya, perwakilan Allah di tengah-tengah bumi ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan tetapi orang yang ada di depan mata kita sendiri tidak kita kasihi. Mari kita baca dulu di Keluaran 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Kalau kita baca lagi di Ulangan 5 ayat 16, dikatakan di situ, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini hukum yang kelima. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perintah yang 10 firman Tuhan atau perintah Tuhan ini harus kita lakukan, harus kita juga hafal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan di ayat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 10 perintah Tuhan ini harus kita tahu, harus kita hafal. Kalau dulu di waktu saya masih di Protestan, sebelum kita namanya itu di Malua atau apa namanya itu, ya, jadi habis kalau di Protestan itu kan masih bayi dibaptis ya, percik. Tetapi sebelum kita sesudah kita dewasa atau remaja, ada Malua namanya kalau di HKBP. Sebelum hafal yang 10 firman Tuhan, tidak lulus, tidak akan diberkati di gereja. Kalau 10 firman Tuhan ini kita tidak hafal, kita tidak tahu. Makanya dikatakan 10 firman Tuhan ini ditulis di dalam 2 loh batu, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus menghafal, harus tahu ke-10 perintah Tuhan ini. Akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua, tidak boleh ada patung tuangan yang kau sembah, ya, yang kita sembah selain Tuhan. Ya, kita baca dulu deh di Keluaran yang tadi ya, Keluaran 20. Ke-10 firman.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi sebelum kita mengasihi sesama kita, yang ditulis di dalam Lobatu yang kedua mulai hukum yang ke-6 sampai yang ke-10, harus terlebih dahulu kita menghormati orang tua kita. Ibu dan ayah harus kita hormati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, seperti itulah kita mengasihi dan menghormati orang tua yang ada di depan mata kita, yang ada di dalam hidup kita. Jadi sebagai anak, kita harus menyadari bahwa menghormati orang tua itu adalah hukuman, adalah perintah Tuhan. Dan siapa yang tidak menghormati orang tuanya akan dihukum mati. Kalau kita baca kembali di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, kita baca di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, dikatakan di situ, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang yang menghormati orang tuanya dikatakan berbahagia, panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara bapak ibu yang berkata gini, banyak orang yang tidak menghormati orang tuanya tapi panjang umur. Benar, banyak orang panjang umur, tidak menghormati orang tua, tetapi hidupnya sengsara. Tidak ada damai di dalam kehidupannya. Perhatikan, siapapun yang tidak menghormati orang tuanya, coba diperhatikan, mungkin dia panjang umur, mungkin dia diberkati Tuhan, tetapi tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan siapa yang menghormati ayah ibunya diberikan berbahagia. Berbahagia lalu panjang umur. Lalu diberkati Tuhan. Ini perlu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Orang tua kita adalah wujud nyata Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi orang tua kita, itu sangat tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak, siapapun kita saat ini yang masih punya orang tua, mari kita menghormati orang tua kita. Menghormatinya dengan apa? Memperhatikan, mengurusnya dengan baik, ya memberikan waktu
waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, bagi orang tua kita semasa lagi mereka hidup. Karena banyak anak zaman sekarang ini karena sibuk atau mungkin karena teknologi yang modern ini, banyak anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Banyak anak yang tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gadgetnya atau HP-nya yang setiap hari pulang dari kerja, tidak lagi peduli bagaimana keadaan orang tuanya. Apalagi kita hidup yang di dalam perantauan, mungkin orang tua kita jauh, tidak lagi ada waktu untuk berkomunikasi. Mulai saat ini sadar bahwa orang tua kita itulah Allah yang hidup di hadapan kita di dunia ini. Bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi orang tua yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita? Ya, di dunia ini mungkin saja ada orang yang tidak dikaruniai anak, tetapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Amin. Mungkin banyak orang yang tidak memiliki anak yang lahir dari rahimnya. Tetapi kita harus sadar, setiap kita yang sudah ada, yang sudah diciptakan Tuhan, kita pasti memiliki orang tua. Orang tua itulah wujud nyata Tuhan di bumi ini. Perwalian Tuhan yang harus kita layani, yang harus kita cintai, yang harus kita urus dengan baik, kita hormati, kita perhatikan. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua dan dihormati. Mungkin orang tua kita tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan, tetapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk tidak menghormati mereka. Sebab menghormati orang tua adalah kewajiban dan hak setiap orang sebagai seorang anak. Mungkin banyak orang tua yang melakukan banyak kekurangan, kesalahan. Ya, nggak tahu aja ibu bagaimana orang tua saya, nggak layak untuk dihormati. Banyak mungkin seorang anak berkata seperti itu. Nggak tahu aja kelakuan orang tua saya seperti apa. Tidak mungkin dia dihormati. Dia aja hidupnya tidak benar. Tetapi firman Tuhan berkata di pagi hari ini, siapa yang tidak menghormati orang tuanya, hukumannya hukuman mati. Hukuman mati itu apa, seperti apa? Bukan ditembak mati atau dibunuh, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Mengerikan. Oleh karena itu kita sekarang sebagai anak, siapapun kita yang masih punya orang tua, hormati dia seperti apapun. Seperti apapun orang tua kita itu, bagaimanapun orang tua kita itu, kita harus menghormati mereka. Ya. Dikatakan orang yang menghormati orang tuanya, hidupnya berbahagia. Hidupnya panjang umur, diberkati. Jadi ada urutannya, hidupnya baik. Bukan seperti yang tadi, panjang umurnya tapi hidupnya sengsara. Tidak menikmati, ada damai di dalam hidupnya. Walaupun dia kaya, tidak dinikmati kekayaannya. Begitu orang yang tidak menghormati orang tua. Alkitab memberi perintah penting, yaitu taat dan menghormati orang tua, agar genap janji berikut, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Setiap anak-anak nantinya akan bertumbuh menjadi orang tua. Jika anak-anak menghormati orang tua, maka ketika nanti menjadi orang tua tentu akan dihormati. Ya, kita semua sekarang ini, kita dulu pernah jadi anak. Orang tua kita juga dulu pernah menjadi anak. Tetapi akan semakin kita bertumbuh besar, semakin bertumbuh dewasa, semakin umur kita naik, semakin bertambah, ya, sehingga kita kelak akan menjadi orang tua. Anak-anak akan menjadi orang tua. Bagaimana engkau melakukan orang tuamu,
nanti anak-anakmu melakukan engkau seperti itu. Luar biasa. Jadi harus kita menghormati orang tua kita. Kita peduli dengan mereka. Kita memperhatikan, kita mengurus. Kita memberikan apapun yang mereka butuhkan. Kebutuhan apalagi ya orang tua. Mungkin ya kalian nanti akan mengalami. Menjadi orang tua. Mungkin dulu waktu kita masih muda. Jabatannya tinggi. Ya, dia dihormati orang. Tetapi sesudah dia pensiun, sesudah dia tua, mungkin orang tua itu merasa tidak berharga. Nanti kita akan mengalami seperti itu. Karena saya sendiri mengalami. Kita akan semakin tua. Kita akan semakin rentak. Bagaimana kalau kita tidak diperhatikan oleh anak-anak kita sendiri. Yang sudah kita rawat, yang sudah kita besarkan. Yang sudah kita didik. Pengorbanan orang tua itu sangat besar bagi kita. Bayangin aja, kita yang sekarang punya anak. Khusus yang masih punya anak bayi ya. Repotnya luar biasa. Terganggu tidurnya. Ya. Banyak hal yang dilakukan. Pengorbanan orang tua kita itu sangat besar. Tidak bisa kita balas. Tidak bisa kita balas. Waktu pertama kita mengenal orang tua atau kata-kata atau apapun, orang tua yang pertama sekali memperkenalkan segala sesuatu untuk kita anak-anaknya. Jadi sangat berharga orang tua itu. Jangan disia-siakan. Orang tua yang sudah tua ya, harus kita perhatikan. Harus lebih lagi kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua kita. Siapa yang memukul, di ayat yang ke-15 tadi, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dosa yang sangat besar ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Dosanya sangat besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimanapun kelakuan orang tuamu, jangan sampai engkau memukul. Jangan sampai engkau memukul orang tuamu. Ya. Dikatakan dosa yang paling besar kalau kita menyakiti hati orang tua kita. Kalau kita menghormati orang tua kita, kita menghormati Allah. Bagaimana kita menghormati orang tua kita? Seperti itulah kita menghormati Allah. Bagaimana kita peduli, mengasihi orang tua kita. Seperti itulah kasih kita kepada Allah. Banyak di zaman ini ya, pernah saya melihat seperti ini ya, seorang anak. Mungkin dia tidak tahu ada orang tuanya di situ di keramaian. Dia nelpon, ya mungkin kakaknya ada di luar negeri atau di mana. Dia berkata seperti ini. Enak ya engkau ya. Orang tua katanya, sudah 6 minggu ada di rumah saya, kamu tidak peduli. Enak sekali kau ya. Orang tua kamu taruh di rumah saya sudah hampir 6 minggu. Padahal dia juga anak sendiri, anaknya. Orang tuanya dia tidak tahu bahwa orang tuanya ada di belakang dia. Saya tidak mau tahu. Pokoknya hari ini jemput dia. Jemput. Mau taruh di mana kek? Saya tidak peduli. Pokoknya hari ini jemput dia. Sudah 6 minggu dia di rumah saya. Padahal orang tuanya ada. Betapa sakit hatinya. Sakit banget hatinya. Dia menunduk, bahkan dia menangis. Begitu seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya. Tidak peduli, baru 6 minggu di rumah dia. Pokoknya hari ini jemput, saya tidak mau tahu kamu mau taruh di mana. Saya aja yang bukan anak saya yang ngomong seperti itu, saya mendengarkannya sakit hati saya. Sangat sakit.
betapa kita sudah membesarkan anak kita, mendidik anak kita, tetapi tidak menghormati kita sebagai orang tua. Mungkin orang tuanya menjadi beban karena sudah renta, karena sudah tua. Dia tidak menyadari bahwa dia kelak akan seperti itu, akan tua. Kita itu yang akan semakin tua. Tidak ada yang semakin muda, semakin tua. Orang tua pasti memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang tua. Bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga tidak boleh menyakiti hatinya. Ya, jadi berkata kasar, ya, berkata kasar jangan terhadap orang tua. Bukan cuma hanya memukul secara fisik, tetapi menyakiti hatinya, berkata kasar. Jangan sampai dilakukan. Dalam Amsal 17 ayat 25 dikatakan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang menyakiti hati orang tuanya disebut sebagai anak yang bebal atau bodoh. Jadi anak yang menyakiti hati ayahnya itu apabila dia bebal, bodoh, tidak peduli, ya, hidup tidak benar. Orang tua itu sebenarnya begini. Orang tua itu tidak hanya harus dikasih uang supaya orang tuanya itu benar, tetapi orang tua melihat kehidupan anaknya benar dan berkenan di hadapan Tuhan, hatinya sudah senang. Makanya dikatakan anak yang bebal hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang tidak hidup benar menyakiti hati orang tuanya. Jadi bukan cuma orang tua itu pengen dikasih sesuatu, bukan. Tetapi kalau orang tua melihat hidup anaknya benar dan baik, orang tuanya sudah senang. Ya. Kalau kita baca di Amsal 20 ayat 20, coba kita baca sebentar. Amsal 20 ayat 20 dikatakan di situ, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Bagaimana kalau pelitanya padam waktu gelap? Di kegelapan itu kita perlu terang, penerangan. Apa maksudnya di situ? Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam waktu gelap. Di waktu dia mengalami kesusahan, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Begitu orang yang pelitanya gelap di dalam kegelapan. Orang yang tidak menghargai, menghormati orang tuanya dikatakan pelitanya akan padam pada waktu gelap. Bagaimana gelapnya kegelapan itu kalau di waktu padam, di waktu gelap pelitanya nggak bisa nyala. Di waktu anaknya mengalami kesusahan, mengalami mungkin dia penderitaan, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Begitu kehidupan anak yang tidak menghormati orang tua. Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Di Amsal 10 ayat 1, mari dengarkan dan lakukan apa yang orang tua ajarkan dengan tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Jadi menghormati orang tua. Kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita baik. Baik, berbahagia, panjang umur. Begitu orang yang menghormati orang tua. Jadi hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kebaikan, orang tua akan menjadi senang. Tidak mempermalukan orang tua. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya, tadi di Keluaran 21 ya. Artinya hidupnya tersesat, hidupnya tersandung. Ya. Tidak ada pertolongan seperti tadi. Di Amsal tadi sudah kita baca. Ya, tidak ada pertolongan luar biasa. Jadi Tuhan melihat. Ya, seperti itu orang tua yang ada di foto itu. Jadi kehidupan anak tidak mempermalukan orang tua.
Kalau anak menghormati orang tuanya akan terhormat. Menghormati orang tuanya juga akan terhormat. Suatu saat seorang anak akan bertumbuh semakin besar dan ya tadi sudah ya. Meskipun demikian anak tidak boleh mempermalukan. Jadi di Kolose 30, hai anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di Kolose 3 nanti kita baca di rumah. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah di dalam Tuhan kalau kita menghormati orang tua. Bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya dirinya yang dipermalukan tetapi juga orang tuanya, ya. Bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tua. Ya. Jadi jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya diri anak itu yang dipermalukan, tetapi orang tuanya akan ikut malu. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Itu di Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak-anaknya. Kebanggaan orang tua apabila melihat anaknya hidup berkenan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Yang terakhir, yang ketiga, menunjukkan kasih kepada orang tua. Ini di Ulangan 6 ayat 5 kita udah sering baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasih kita harus kita lakukan, harus kita praktekkan di hadapan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan bagaimana kita mengasihi orang tua. Kita harus praktekkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak. Itulah wujud kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi hidup kita tidak berkenan. Bagaimana kita berkata hidup kita mengasihi Tuhan tapi kita hidup di dalam kesesatan, di dalam dosa. Sedangkan di firman Tuhan dikata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dari seluruh hidup kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kita sudah mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kita lakukan bagaimana kita hidup sehari-hari, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak. Itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Orang tua sangat banyak jasanya di dalam hidup kita. Orang tua kita berharga, sangat berharga bagi kita. Oleh karena itu masa tua jangan disia-siakan. Satu ilustrasi, ada sebuah keluarga yang punya anak satu. Hidupnya berkecukupan, hidupnya termasuk kaya. Dia mengurus orang tuanya yang sudah sakit Parkinson. Parkinson itu gemetar, yang selalu gemetar tangannya ya. Suatu hari mereka makan bersama di meja makan. Ya, anaknya satu, menantu anak dan juga dianya orang tua. Di waktu mereka makan semeja dengan orang tuanya, istri dari anaknya ini marah. Karena apa? Semua yang ada di hadapan orang tua yang Parkinson itu tumpah, berantakan karena gemetaran. Menantunya itu marah sama suaminya. Mulai hari ini kita nggak boleh bareng makan sama dia. Semua rusak, semua berantakan. Saya tidak mau satu meja dengan dia. Mulai hari ini pisahkan tempat dia untuk makan. Anaknya memperhatikan orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya, anaknya memperhatikan. Anaknya yang masih kecil, yang masih TK itu masuk ke kamar, dia menulis di kertas. Ditunjukkan tulisannya itu, lukisannya itu kepada bapaknya. Oh, kamu pintar ya nak melukis itu. Iya Pak. Apa yang kamu lukis? Ini ada meja makan ditulis orang tuanya, ditulis di situ ada neneknya.
Dan juga ditulis lagi ada meja pisah dengan meja makan ini. Nih, kok ada lagi meja satu lagi di sebelahnya? Anaknya ngomong, iya nanti kalau saya sudah besar, nanti saya akan makan di meja ini bersama anak-anakku, bersama suamiku, tetapi nanti Bapak di sono. Di meja yang satu, tidak boleh gabung. Ayahnya sangat sedih, menangis. Dia pergi menemui orang tuanya yang sakit Parkinson itu. Dia peluk. Dia minta maaf. Karena apa? Nanti dia akan diperbuat seperti itu dengan anaknya. Dia akan dipisahkan. Sesudah dia tua, sesudah dia tidak bekerja lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai dari sekarang praktekkan bagaimana engkau mengasihi orang tua. Bagaimana kasih itu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti mencontoh, melihat dan melakukannya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hormati orang tuamu, kasihi dia, perhatikan dia, berikan waktumu, berikan yang terbaik kepadanya. Karena itulah perintah Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman yang sangat singkat ini dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Haleluya. Kami diingatkan Tuhan hari ini. Kami ada karena ada orang tua yang melahirkan kami. Kalau ada hal yang telah kami kerjakan, kami lakukan, tindakan perkataan kami, perbuatan kami, yang mungkin telah melukai hati orang tua kami, hari ini kami berkata,
Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin mereka sudah tidak ada lagi bersama kami, karena mereka telah kembali kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin mereka masih ada, mungkin bersama-sama dengan kami ataupun di tempat yang jauh, di kampung halaman, kami ada di perantauan. Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk kami memperbaikinya. Kami rindu firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan janji-Mu, ketika kami menghormati orang tua kami diberkati, kami diberi umur panjang, hidup damai sejahtera dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Arta, Simanjuntak yang telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu bersama suami, anak-anak, cucu. Tuhan berkati mereka, biar melalui keluarga ini, kasih yang Tuhan mau di dalam keluarga nyata dan menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain di gereja lokal kami, di komunitas di mana hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dan kita sekaligus akan menyaksikan pengumuman kegiatan gereja kita sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 29 Agustus yang bertepatan dengan ulang tahun gereja GBI Citra Raya yang ke-43 tahun akan dilakukan secara onsite di gereja secara terbatas dan online melalui live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Ibadah secara onsite di gereja ini sementara terbatas hanya mengundang para pemimpin ketua-ketua bidang dan ketua-ketua subbidang serta ketua-ketua komsel. Tentunya jumlah juga kami batasi sesuai dengan peraturan PPKM. Untuk jemaat Tuhan GBI Citra Raya, kami harapkan tetap bersabar dan tetap mengikuti ibadah raya secara online di rumah masing-masing yang akan ditayangkan 3 kali penayangan di channel YouTube GBI Citra Raya. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bapak Ibu Saudara, ibadah onsite di gereja khusus Jemaat Umum GBI Citra Raya akan kami informasikan lebih lanjut di bulan September, tentunya mengikuti peraturan PPKM yang berlaku. Kami menghimbau jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya juga segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena ke depan kami akan membuka pendaftaran ibadah raya di gereja dan diutamakan bagi jemaat yang sudah divaksin. Mari kita doakan pandemi ini segera menurun dan berlalu agar kita semua kembali mengadakan ibadah raya secara onsite di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu Youth Natal Umum dan WBI adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp55.200.000. Total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp17 juta. Pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp10.400.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar
Rp69.450.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Dan saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856 93 70 1011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702 33 3456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856 93 70 1011. Ada pertemuan Komsel inti yang diadakan hari Selasa tanggal 24 Agustus tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel serta ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan ini. Selanjutnya ada info dari WBI Citra Raya, ada pertemuan modul pelatihan kedua wanita cakap berdampak yang dimulai pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 23 dan tanggal 24 Agustus dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom online. Biaya pendaftaran sebesar Rp30.000 per orang. Dan pastikan seluruh kaum wanita yang sudah mendaftar untuk menyiapkan waktu terbaiknya hadir dalam pertemuan wanita cakap berdampak ini. Saudaraku, terkait untuk mendukung dana Natal tahun 2021 ini, maka Panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan di buku Warta Natal. Maka berikut kami informasikan harga iklan di buku Warta Natal sebagai berikut. Untuk iklan cover depan bagian dalam, harga iklan sebesar Rp2 juta. Iklan cover belakang bagian dalam, harganya adalah Rp2 juta. Harga iklan cover belakang bagian luar Rp2.500.000. Harga iklan satu full halaman Rp1 juta. Harga iklan setengah halaman Rp600.000. Harga untuk iklan seperempat halaman Rp300.000. Bapak Ibu Saudara yang ingin masang iklan di buku Warta Natal ini bisa langsung menghubungi Ibu Leni di nomor WhatsApp 0812 8202 1188. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Yosef untuk menutup kita dalam ibadah pagi ini. Hari ini kita sungguh diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau berbicara tentang orang tua selalu menyentuh hati, khususnya menyentuh hati saya. Saya ingin katakan pada pagi ini bahwa ketika kita mencintai dan menghormati orang tua, itu harus dibuktikan saat mereka masih hidup. Kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi artinya kita berkata bahwa kita adalah orang yang mengasihi dan menghormati orang tua kita. Jadi banyak orang yang keliru, saudara, karena mereka melakukan dan membuktikan kasih mereka kepada orang tua ketika orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi selagi orang tua kita ada, itulah saatnya menurut saya
kita harus berbakti, kita harus menunjukkan kasih kita harus menghormati kepada orang tua kita. Sehingga firman Tuhan menjelaskan bagi kita berkat yang khusus, kebahagiaan dan panjang umur diberikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi orang tua kita. Terima kasih buat hambanya, Bu Arta yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, berdiri bersama-sama, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh dilawat, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh dibutuhkan oleh generasi kami saat ini Tuhan. Kami sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan kasih-Mu yang memulihkan hubungan antara orang tua dan anak yang akhir-akhir ini sering kali Tuhan semakin hari semakin tidak terkontrol Tuhan. Banyak anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya, banyak anak-anak yang melawan kepada orang tuanya, bahkan banyak anak-anak yang tidak menghormati, tidak menghargai orang tuanya. Karena keadaan zaman ini Tuhan adalah zaman di mana banyak anak-anak yang merasa lebih hebat, banyak anak-anak yang merasa lebih pintar dari orang tuanya. Oh, ampuni setiap generasi kami Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus tetap menghormati, menghargai orang tua kami, apapun keadaannya, apapun kondisi orang tua kami saat ini. Selayaknya, sepatutnya kami harus tetap memberikan rasa hormat kami kepada orang tua kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk kami yang masih memiliki orang tua saat ini. Kami mau berkata bahwa kami mengasihi mereka, kami mencintai mereka Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa kalau kami boleh berada saat ini, kami boleh bahagia, kami boleh sukses, kami boleh kaya, apapun keadaan kami, itu tidak luput dari doa-doa orang tua kami. Orang tua kami yang selalu membawa doa-doanya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu, memohon berkat-Mu atas setiap kami anak-anaknya, bahkan anak-anak yang ada di perantauan, baik yang ada di depan, yang satu rumah. Oh, ada orang tua yang selalu berseru kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan anak-anaknya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, bahkan kami seringkali akan terjebak oleh hal-hal yang membuat kami menjadi celaka. Tetapi itu tidak terjadi karena ada orang tua yang berlutut, ada orang tua yang berseru di kamar, mungkin di rumah, dan ada orang tua yang bernegosiasi dengan Tuhan untuk memohonkan perlindungan atas setiap anak-anaknya. Dimanapun anak-anaknya berada, orang tua kami selalu membawa doa-doanya supaya Tuhan menyatakan perlindungan, menyatakan pertolongan atas setiap anak-anaknya. Orang tua kami tidak pernah memperhitungkan berapa kali melakukan kesalahan terhadap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami
untuk kami tetap menghormati orang tua kami. Kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan, kalau kami boleh menikmati kebahagiaan, seharusnya orang tua kami pun boleh menikmati itu. Seharusnya orang tua kami juga ikut menikmati berkat dan kebahagiaan yang kami nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai, kami lupa akan orang tua kami yang mungkin membutuhkan kami, yang mungkin membutuhkan kabar dari anak-anaknya, membutuhkan kabar dari cucu-cucunya Tuhan. Tapi terkadang kami lupa. Pagi ini kami diingatkan, oh thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami dimanapun kami berada, walau kami jauh dari orang tua kami, tetapi kami tetap mengutamakan, kami boleh menghormati, kami boleh menghargai, bahkan kami boleh berbagi untuk orang tua kami yang mungkin saat ini mereka sedang mendoakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati generasi kami, bahkan anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini, kami berdoa mereka boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mereka boleh menghidupi akan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini, supaya setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang ada di gereja lokal kami di tempat ini adalah generasi yang tahu akan kebenaran firman ini Tuhan, yang tahu akan menghormati orang tua mereka. Kami menolak setiap roh pemberontakan, oh di dalam nama Yesus. Biar anak-anak kami, generasi kami yang ada di gereja lokal kami di tempat ini adalah generasi yang tahu berterima kasih, yang tahu menghormati orang tuanya, oh yang tidak pemberontak, yang tidak melawan, yang tidak merasa bahwa mereka lebih hebat, mereka lebih pintar dari orang tuanya. Kami cabut setiap roh pemberontakan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap roh pemberontakan. Oh, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari setiap generasi kami, dari anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja, bahkan anak pemuda kami di tempat ini. Biar generasi kami generasi yang tahu kebenaran, menghidupi kebenaran, baik di rumah mereka masing-masing, di sekolah mereka, di pekerjaan mereka, di kampus mereka. Mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, terkhusus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, kami mau kembali ingatkan bahwa kami boleh saat ini ada dengan keberadaan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kesehatan, oh menikmati kekuatan, anugerah Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Juga karena ada orang tua yang selalu mendoakan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biar kiranya hamba-Mu ini tetap senantiasa dipakai lebih ajaib, lebih dahsyat, untuk tetap mengingatkan setiap generasi, mengingatkan setiap anak-anak, supaya anak-anak tetap senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Indonesia, untuk para pemimpin bangsa ini. Biar para pemimpin bangsa ini juga boleh menjadi berkat atas keberadaan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Oh kami bersyukur kalau bulan ini kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami berterima kasih Tuhan, boleh berjalan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oh boleh bersukacita, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia boleh bersukacita, dan kami boleh sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biar kiranya Tuhan kemerdekaan itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Oh dalam segala aspek seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kami boleh berkata kami adalah orang-orang yang merdeka, kami adalah orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan Tuhan, untuk kemerdekaan secara ekonomi, oh untuk kemerdekaan secara kesehatan, bahkan untuk kemerdekaan secara mindset kami, pemikiran kami dibukakan Tuhan. Kami menjadi masyarakat yang tetap senantiasa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hal apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan wakilnya, bahkan para menteri, pejabat-pejabat negara, bahkan sampai ke pejabat terendah sekalipun, RT RW. Kami berdoa memakai setiap para pejabat-pejabat ini untuk juga menjadi berkat, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan, dapat memajukan Indonesia lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami bersyukur ada di tengah-tengah bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, bangsa yang subur, bangsa yang dahsyat, bangsa yang luar biasa. Dan kami percaya mata Tuhan tidak pernah lalai, dan Engkau ada di Indonesia, bahkan Indonesia ada di hatimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar berkat-berkat Allah juga tercurah. Keamanan, pemulihan secara total dalam segala aspek boleh terjadi atas Indonesia. Juga melalui setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Ada gereja-gereja Tuhan yang selalu berlutut, yang selalu berserah, yang selalu membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan melalui setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih, persatukan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan, supaya gereja-gereja menjadi Tuhan motivator untuk setiap apapun yang dialami oleh masalah-masalah yang terjadi atas bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menghormati, kami mau menghargai pemimpin kami atas bangsa ini, Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan untuk kami lakukan, Tuhan, bahkan setiap surat keputusan perpanjangan PPKM yang ada, Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, kasus penyebaran COVID-19 juga sudah menurun secara drastis atas Indonesia, bahkan atas kota kami, Kabupaten Tangerang Citra Raya. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena karya-Mu yang dahsyat atas bangsa kami, atas kota kami, bahkan atas provinsi kami, Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu, Tuhan. Hanya karena perbuatan-Mu yang dahsyat yang terjadi atas Indonesia, sehingga Tuhan, kasus penyebaran COVID-19 boleh menurun secara drastis atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh diberkati pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, di akhir ibadah ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang telah hadir di tengah-tengah ibadah ini dan mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan atas setiap hidup kami. Itulah sebabnya berkati hamba-Mu secara khusus Ibu Arta, berkati para pelayan-Mu ya Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah yang khusus pada hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu dicurahkan Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, salam sehati.